Ya'juj wa Ma'juj ini menyerang bukan hanya satu agama. Misalkan yang diserangnya muslim saja, tidak. Manusia, tumbuhan, hewan diserang. Yang bukan kaum daripada Ya'juj Ma'juj ini menjadi bahan santapan, dibunuh, dimusnahkan oleh Ya'juj wa Ma'juj ini. Sungguh-sungguh kaum atau bangsa perusak. Dan ketika hari ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinding penghalang itu terbuka, yang seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya 9697. Semua akan menyaksikan kehancuran itu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah hadis qudsi, Allah perintahkan untuk membawa kaum muslimin ini berlindung di Gunung Tur. Berlindung di Gunung Tur. Dan menyaksikan bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini begitu perusak. Sangat perusak. Dia lewati tumbuh-tumbuhan, dihancurkan tumbuh-tumbuhan sampai menjadi tanah lapang. Jadi apa yang ditemui mereka langsung dia hancurkan, dia makan. Nggak memandang agama, suku. Nggak memandang agama, sukunya apa. Nggak ada kespesialan dalam Ya'juj Ma'juj, nggak ada. Misalkan Ya'juj Ma'juj ini menemui orang-orang muslim yang tidak berlindung, iya sama juga dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj, dibunuh juga oleh Ya'juj Ma'juj. Ketemu dengan bangsa Yahudi, ya sama dihancurkan juga. Jadi yang bukan daripada kaum Ya'juj Ma'juj itu akan memeranginya, membunuhnya, bahkan dalam sebuah riwayat memakannya. Bayangkan coba kengerian ini. Dan ketika zaman itu jeritan di sana sini terjadi. Bahkan kaum muslimin yang sudah berlindung dengan Nabi Isa alaihissalam hanya bercerita, wahai Nabiullah, wahai Nabi Isa, sesungguhnya negeri kami sudah direbut Ya'juj Ma'juj. Dengar lagi cerita dari kaum muslimin yang lain, sesungguhnya kampung kami juga sudah dihancurkan Ya'juj Ma'juj. Jadi seluruh dunia ini sudah dikuasai Ya'juj Ma'juj. Ketika Ya'juj Ma'juj sudah tidak menjumpai lagi namanya manusia yang dihadapi, tumbuhan, hewan sudah dimusnahkan oleh Ya'juj Ma'juj, maka dengan berbangga diri Ya'juj Ma'juj ini ingin memerangi penduduk langit. Dan Ya'juj Ma'juj ini melemparkan tombak-tombak dan panah-panah mereka ke langit. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengambil tombak-tombak itu. Jadi ya sekuat-kuatnya manusia yang kuat melemparkan tidak mungkin sampai terlalu jauh kan. Tapi atas izin Allah itu disedot tuh tombak sama anak-anak panah itu, diambil oleh para malaikat dan dikembalikan kepada kaum Ya'juj Ma'juj dalam keadaan anak-anak panah dan tombak-tombak itu berlumuran darah. Wah, Ya'juj Ma'juj bersorak semuanya seakan-akan telah memusnahkan penduduk langit, dan mereka berbangga diri. Yang di bumi sudah dimusnahkan dan mereka pikir penduduk langit juga sudah dimusnahkan. Maka ketika sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada apa lagi yang didapat untuk dikonsumsi, akhirnya mereka memakan kaumnya sendiri. Memakan kaumnya sendiri. Dia makan kaumnya sendiri. Nah, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj ini hanya satu malam. Dan memusnahkannya itu mematikannya bagaikan mati satu jiwa. Jadi mati satu mati semua, Umi. Enggak nunggu lama-lama. Bagaimana cara Allah memusnahkan Ya'juj Ma'juj? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat-ulat yang ada keluar dari lehernya, menggerogoti lehernya hingga meninggal, dan musnahlah Ya'juj Ma'juj dalam satu malam. Jadi begitu kuatnya Ya'juj Ma'juj, begitu beringasnya Ya'juj Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala hanya
kirimkan ulat untuk memusnahkannya. Dan Ya'juj Ma'juj ini musnah semuanya. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Isa alaihissalam beserta kaum mukminin, kaum muslimin turun dari Gunung Tur itu, tidak didapati sejengkal tanah pun kecuali sudah dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj, bangkai Ya'juj Ma'juj. Dan bumi ini begitu bau bangkai menyengat. Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung sebesar unta. Jadi bukan burung unta ya. Burung-burung yang sebesar unta yang memiliki cakar dan mengambil bangkai Ya'juj wa Ma'juj ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan bangkai-bangkai itu sudah bersih. Yang tertinggal di bumi ini hanya kotoran-kotoran bekas Ya'juj wa Ma'juj. Berdoa lagi Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan hujan yang begitu deras sampai kotoran-kotoran Ya'juj wa Ma'juj itu tersapu oleh air, dan bumi kembali bersih seperti yang baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kembali subur lagi. Bahkan buah-buahan pada waktu itu dalam sebuah riwayat begitu besar, bisa dinikmati satu buah satu kampung. Saking suburnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bumi pada waktu itu. Nah, itu kisah akhir zaman yang akan terjadi, yang akan dilewati oleh manusia ketika zaman Ya'juj wa Ma'juj ini. Maka itu tantangannya bukan tantangan agama lagi, tapi untuk seluruh manusia yang sudah tidak bisa diperangi. Bahkan Raja Zulkarnain itu, raja yang menguasai antara timur dan barat itu, memiliki pasukan yang begitu banyak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Membuat dinding, karena sudah mustahil untuk diperangi. Nabi Isa alaihissalam yang diberikan gelar Al-Masih, ketika pas zaman Ya'juj Ma'juj itu tidak diberikan kekuasaan untuk memerangi, karena bukan tidak sebanding. Umi tahu nggak bandingannya seperti apa? 1:999. Jadi satu manusia 999 Ya'juj wa Ma'juj. Jadi hampir 1000 ya, 1 banding 1000. Iya, itu bandingannya. Kewalahan.